Ya Allah, aku Rosi. Senang sekali akhirnya bertemu dengan Karim. Masya Allah ya, bener ya. Ternyata pancaran penghafal Qurannya, Masya Allah, kelihatan banget Karim. Wih, Amin. Masya Allah. Terima kasih Karim sudah berkenan kita untuk join live IG pada sore hari ini. Dan insya Allah sore hari ini kita akan membahas atau membedah nih cerita perjalanan Kak Arim untuk menghafal Quran, kemudian akhirnya mencintai Al-Quran, dan bagaimana sih menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan Masya Allah nih Karim, momen live IG kali ini tuh spesial banget karena di momen 17 Ramadan ya Kak Arim. Iya, yang dimana ada peristiwa turunnya Al-Quran. Nah, pas banget. Dan nanti insya Allah di akhir sesi teman-teman juga boleh ya Karim ya, ada kesempatan untuk bertanya langsung sama Karim. Tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu sama Karim. Karim gimana kabarnya hari ini? Puasanya juga? Kak Rosi gimana? Insya Allah, Alhamdulillah lancar, selalu semangat. Ya, Karim gimana puasanya? Lancar ya? Nggak ada hambatan? ada hambatan cewek, Kak. Masya Allah, pastilah ya. Tapi insya Allah tidak menghalangi kita untuk ibadah ya Karim ya. Ya, insya Allah. Oke. Oke, mungkin kita langsung aja nih Karim. Teman-teman pasti juga nggak sabar banget buat tahu kisah atau perjalanan Karim untuk akhirnya kok bisa ya jadi aktif Indonesia dan kemudian menghafal Quran di usia yang sangat muda. Karim ini teman-teman mungkin yang bagi belum yang tahu, Karim saat ini kelas 9 ya kalau nggak salah ya. Oh, Masya Allah kelas 9 dan katanya juga ya banyak baca gitu ya Karim memulai menghafal Qurannya itu di usia 4 tahun. Benar Karim? Iya. Iya. Oke, mungkin kita mulai aja. Gimana sih Karim untuk perjalanan Karim tuh mulai menghafal Quran? Mungkin teman-teman tahunya dari 4 tahun. Terus gimana prosesnya? Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum. Senang bisa sharing di sini ya. Bareng Kak Rosi, bareng Muslimah Daily. Oke. Jadi Arim itu memulai hafalan Arim, proses menghafal itu mulai Arim kurang ingat sih, seingat Arim PAUD gitu. Itu mungkin ya kisaran ya umur 4, antara 4 sampai 5 tahun. Itu Arim nggak langsung juz 30, Kak. Arim juz 30 itu baru kelas 1 mungkin ya. Arim mulai itu apa dulu ya, Al-Kahfi sama ayah itu diarahkan ke Al-Kahfi, mungkin ke langsung surat-surat panjang gitu ya. Jadi dibantu ayah menghafal itu dulu awalnya kayak ayah baca Arim tiruin kayak gitu, diulang-ulang. Seterusnya mungkin mulai antara TKB, mungkin TK besar sampai kelas 1 Arim udah bisa baca. Baru mulai dari itu prosesnya dengan menghafal sendiri. Menghafal sendiri nanti untuk hafalan menyimaknya itu ke bunda kayak gitu, untuk store deresan ya kayak gitu. Jadi itu awal mula. Terus abis itu aduh agak lupa ya, pokoknya kelas 1 abis itu jalan itu agak lama Arim prosesnya, soalnya sambil sekolah, terus lebih ke sekolah gitu bahasanya. Abis itu mulai tekun lagi itu antara kelas 3. Kelas 3 itu Arim mulai intens lagi. Jadi Arim sempat masuk pondok sebelum Arim ikut Hafiz itu. Arim mondok. Jadi di pondok itu ya intens ya di pondok soalnya. Terus bunyainya Arim yang mensupport Arim, mendaftarkan Arim dari pondok untuk ikut Hafiz Indonesia itu. Itulah awal mula ikut. Terus yaudah alhamdulillah, terus Arim masih sekolah formal tuh sampai kelas 6, baru deh itu bener-bener fokus menghafal itu di kelas 1 SMP. Dan alhamdulillah baru selesai Kak, itu hatam di kelas 3 SMP tahun kemarin kayak gitu. Alhamdulillah berarti perjalanannya cukup panjang ya teman-teman tuh. Ternyata tuh untuk kita mendapatkan suatu hasil kita butuh proses ya Karim ya. Melihat Kak Arim tuh penghafal Quran tiba-tiba apa ternyata juga prosesnya dan sempat terhenti juga ya Iya, ternyata, dan jalan turun semangatnya, naik turun, pasti semuanya juga pasti merasakan seperti itu, naik turun. Arim semangat Arim naik turun, tapi ya jalan aja gitu. dan paling penting juga ternyata poin dari Kak Arim bisa menghafal Quran dan bahkan mencintai Al-Quran tuh salah satunya di lingkungan yang istilahnya kalau bahasa kerennya tuh positive vibes ya. Ya, Vibe dan sangat support Arim untuk menghafal Al-Quran gitu ya Karim. Nah itu kan berarti prosesnya dari kelas 1
sampai kelas 3 SMP itu berarti 9 tahun ya Karim ya? Ya, sekitar segitu. Iya, Masya Allah. Dan akhirnya udah ini mungkin udah 30 Minta doanya aja buat teman-teman. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu Kalau kan 9 tahun itu ya Karim ya, proses yang cukup panjang lah ya kita bisa bilang gitu. Pasti banget nih Karim ada tantangannya tersendiri ya gitu. Boleh dong Karim, mungkin di sisi kebahagiaan itu juga pasti banyak, nanti kita juga akan bahas, tapi pasti ada sisi tantangannya. Mungkin katanya ya gitu ya, penghafal Al-Quran juga ada sisi nangis-nangisnya gitu ya, pengen nyerah gitu, dan hafalan nggak mungkin pas menghafal lupa lagi gitu. Ada pasti kan momen-momen itu, mungkin boleh nggak di-sharing kita? ya, kalau untuk Arim banyak banget momennya, apalagi dulu waktu masih kecil itu, aduh itu susah banget bener Arim ngafalin setengah halaman nih, satu ayat, apalagi itu yang di juz 3 Al-Baqarah yang 2 halaman terakhir sebelum Al-Imran tuh, itu kan satu halaman tuh satu ayat ya, itu bener-bener susah sampai nangis-nangis. Tapi ya dukungan support dari pengasuh pondok Arim, Arim bisa. Jadi ya dilewatin aja gitu. Banyak kalau momen Arim nangis sering banget capek kayak aku nggak hafal-hafal sih gitu. Itu sering banget kayak gitu. Itu tantangannya berarti ada nangis-nangisnya juga ya Kak ya. Terus Baik. juga kita dapat lagi, balik lagi, ternyata teman-teman ketika kita mau menggapai impian kita tuh butuh banget yang namanya support system ya Karim. Dan Masya Allah Karim tuh dapat support system yang luar biasa dari pondok, dari orang tua yang Ya, senantiasa mati Karim ya, ya. Masya alhamdulillah. Allah. Nah, mungkin juga banyak juga nih yang bertanya nih Karim gitu. Gimana sih metode Karim untuk bisa mudah menghafal Quran? Kan metode dalam menghafal Quran ternyata banyak ya Karim. Mungkin dan nggak semua orang tuh bisa beda-beda gitu ya dalam metodenya. Mungkin juga banyak yang penasaran juga nih Karim. Gimana sih Karim tuh bisa menghafal dengan metode seperti apa, dan cara Kak Arim untuk bisa menghafal cepat gitu ya, atau menghafal dengan mudah atau Ya, menyenangkan versi Kak Arim ya pasti Kak? oke, kalau Arim, versi Arim nih ya. Arim kalau dulu awal-awal mungkin belum nemu nih. Kayak ya udah ngafal itu diulang-ulang aja. Itu kan metode yang umum. Metode umum itu ya udah satu ayat diulang-ulang atau enggak satu halaman diulang-ulang sampai hafal gitu kan. Itu tapi metode paling mudah dan paling bisa nempel gitu. Itu. Cuman kalau Arim eh, sampai itu juz 12 di surah Yusuf itu kan em, surah Yusuf lumayan ya kak, dia kan alur cerita gitu, itu kata-katanya banyak yang baru juga, jadi kayak kita nih kayak ngafalin kosakata baru gitu. Jus sebelumnya belum ada kosakata itu, di surah Yusuf ini banyak kosakata baru, dan itu Arim lebih mudah dengan mempelajari arti. Hmm. Sebenarnya Arim nggak bisa sih kalau ke arti ya, cuman ya udah kayak misalnya nih apa ya, disambung-sambungin gitu loh. Kalau bisa nih lebih mudah pakai Quran yang per kata, itu mudah. Tapi kalau mungkin disambung-sambungin juga nggak apa-apa. Itu menurut Arif itu menyenangkan sih karena sambil lihat ceritanya gitu. Terus kan karena surah Yusuf ini juga dia memang cerita ya isinya. Isinya itu cerita Nabi Yusuf, kisahnya Nabi Yusuf. Jadi itu lebih mudah, jauh lebih mudah daripada diulang-ulang tadi kalau menurut Arim di beberapa surah seperti itu. Kayak gitu, Kak. Oke. Dan nah itu kan salah satu untuk kita juga tadi Karim juga sempat bilang ya, mengulang-ulang itu murojaah ya. Kalau sistem Kak Arim murojaahnya seperti apa sih Kak gitu? Apakah memang ada waktu tertentu kah atau gimana? Kalau untuk ini kan Arim ada di pondok ya, Kak. Jadi untuk jadwal sih udah tertata antara waktunya sekolah, waktu yang meroja, waktu setoran gitu. Mungkin kalau untuk waktu setoran udah ada pagi sama sore. Di antara jam 7 sampai 9 pagi dan jam 3 sampai 5 sore gitu. Kalau untuk waktu ziyadah mungkin ya, ziyadah itu biasanya orang-orang nih jam fokusnya beda-beda. Nah, kalau Arim itu Arin ngerasanya jam fokus Arin itu paling on ya, paling on itu di sebelum subuh, habis subuh, sama jam malam banget, di atas jam 10 sampai jam 12 kayak gitu. Oh berarti ini ya Kak Arim ya, kondisi Ya, sunyi ya gitu tepatnya ya. kalau Arin jam fokusnya seperti itu. Oke, itu Karim kan merojanya itu berarti juga teman-teman menjadi point of view, poin penting juga adalah ketika kita mau mulai menghafal Quran jangan lupa mengulang-ulang ya Karim ya gitu ya. Bukan cuma sekadar
untuk sekedar kita hafal. Tapi kan menjadi banyak problem juga nih ketika kita misalnya sudah mencoba nih menghafal Quran atau misalnya hafal surat ini satu, ketika kita udah hafal nih surat satu ini gitu atau ayat gitu, kita lagi fokus ayat ini, tiba-tiba misalnya kita menambah hafalan, Ya, tiba-tiba Pak, itu kan sering banget terjadi ya Karim. Gimana sih untuk tetap balancing gitu ketika hafalan baru sama hafalan lama tetap terjaga gitu Karim? kan baru. Arim pernah Kak ada dalam fase nih ya. Arim setoran itu satu hari setengah juz. Pernah. Itu bener-bener susah banget. Karena kan kayak gini. Satu halaman nih selesai. Lanjut halaman selanjutnya. Nanti yang ke depan lagi bisa lupakan. Namanya baru banget ya, baru banget. Terus lanjut lagi. Ulang lagi dari awal. Lanjut lagi halaman keempat. Ulang dari awal. Kayak gitu aja sampai setengah itu tadi. Agak susah ya, sangat susah sih, bukan agak susah. Apalagi pas sampai halaman 6 7 itu 1 2 3 tadi itu udah, tapi bisa kok, insya Allah bisa, gampang. Quran itu nggak susah Kak, asal asal kelas. Kalau pas paling tenang gitu, itu bakal cepet masuk beneran. Kayak gitu. Sih Kak untuk kita bisa hafal Quran gitu kan, atau misalnya ada hal-hal yang perlu kita jaga gitu, atau doa-doa yang mungkin dikhususkan untuk mudah menghafal, atau mungkin harus dijaga nih katanya gitu ya, harus dijaga matanya gitu Kak, yang aku dengar gitu ya Karim gitu ya, dijaga makanannya juga katanya penting gitu. Bahkan pernah dengar dari cerita Imam Syafi'i gitu ya, mungkin Karim juga pernah dengar ya gitu, yang beliau cuman nggak sengaja gitu melihat Ya, pasar itu tiba-tiba lupa semua hafalannya, dan beliau tuh mengadukan itu ke gurunya gitu ya. Dan apa sih Karim, mungkin ada mungkin dari guru Karim, mungkin dari pengalaman experience Karim sendiri, apa yang perlu kita jaga nih untuk kita bisa menjaga hafalan kita, untuk bisa menjaga apa yang kita sudah pernah hafal dan mau memulai sesuatu hafalan yang baru gitu, ada nggak tuh Karim? kalau dari guru-guru Arim nih banyaknya kayak gini. Jadi kalau mau mau buka Quran, duduk nih ya, duduk mau buka Quran itu tawasul dulu Kak, tawasul. Tawasul ke Nabi Muhammad, terus ke guru-guru terdahulu, terus guru-guru kita, ke orang tua, itu biar lancar. Biasanya kebanyakan nih kalau menghafal Quran mungkin ada yang di Qurannya itu ada kayak kertas sticky notes gitu, sama guru yang banyak kayak gitu. Kebanyakan gitu. Masya Allah, Kita ternyata itu nyambungin apa ya bahasanya. Jadi biar ya. tadi gitu. Bisa dipermudah insya Allah. Maaf Kak Kalau suaranya. oke, aman? Oke. Mungkin bertawasul itu katanya untuk kita bersanad ya, akhirnya nyambung 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 akhirnya ke Nabi Muhammad gitu ya. Ya, Atau mengoneksikan diri kita tuh ke guru-guru kita yang memang punya kontribusi besar kita untuk menghafal Quran gitu kali ya Karim ya. Oh, kayak gitu. ini kan Karim masih juga pasti proses dalam menghafal Quran ya Kak Ya. ya. Ada nggak surat-surat yang favorit banget, atau mungkin yang berkesan banget mungkin dari menghafalnya, yang prosesnya luar biasa, atau yang benar-benar bisa memberikan impact kehidupan Kak Arim, itu ada nggak salah satu surat atau beberapa surat, dan filosofinya kenapa harus surat itu Kak? Kalau Arim itu surat paling susah ya. Arim sering nangis-nangis itu ada di surah Yusuf sama At-Talaq. Itu lumayan banget ya kata-katanya di surah At-Talaq itu, dan meskipun baca dari artinya nih tetap susah banget karena itu mungkin asing ya, jarang dibahas di Al-Quran tentang talak ya. Ya, ya udah dijalanin aja gitu kalau Arim. Kalau di Yusuf itu lumayan Kak, karena sering beberapa kali kayak muncul di murotal atau mungkin biasanya di ceramah-ceramah ya di surah Yusuf itu. Jadi ya itu Arim baru menemukan metode apa dari arti itu dari surah Yusuf itu tadi. Dari Yusuf berarti yang paling istilahnya apa ya, challenging gitu kali ya bahasanya ya, challenging itu di surat Yusuf sama Talak. Tapi favorit Arim yang kayak mungkin maknanya, mungkin hal-hal yang bisa benar-benar merasa Karim tuh teduh banget kayak nangis gitu, itu ada nggak surat selain itu gitu? Yang Arim merasa teduh banget, um, kayaknya Arim itu dari dulu suka surah Al-Anfal Kak. Apa tuh, kenapa tuh? Dulu ada sepupu Arim, kalau kakak tahu, namanya Azka, Hafiz 2018 17 dari Malang juga. Itu dulu Arim tuh
suka muter di YouTube gitu. Itu Kak Aska ini pernah baca surah Al-Anfal terus dengan nada jiharkah. Nah itu. Oh, Masya Allah. Itu Arin belajar nada terus suka aja gitu sama surahnya. Gitu.